Mengejutkan, Khofifah dan Risma sepertinya sulit berkoordinasi. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya menilai kerjasama antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bakal menjadi kunci sukses pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 2 pada 12 hingga 25 Mei 2020. Wali Kota Surabaya harus lebih mengintensifkan koordinasinya dengan Gubernur Jawa Timur agar pelaksanaan PSBB Jilid 2 kali ini bisa berlangsung sukses, kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fatoni di Surabaya. Menurut dia, selama ini ada kesan kurangnya koordinasi di antara kedua kepala daerah tersebut, sehingga kadang terjadi silang pendapat terkait penanganan COVID-19 di Surabaya. Ia mencontohkan seperti halnya Gubernur Jatim menyebut bahwa pabrik rokok Sempurna merupakan klaster baru penularan COVID-19. Sementara Wali Kota Surabaya menyebutkan Sampurna bukan klaster baru, melainkan klaster lama. Suka dan tidak suka, Gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang mendapat pendelegasian wewenang untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jatim, termasuk Surabaya, kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini. Untuk itu, dia berharap adanya perbedaan pandangan di masa lalu di antara kedua belah pihak sebaiknya dihilangkan, karena saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Ini urusan penyelamatan nyawa manusia. Sesuai ajaran Gus Dur, di atas politik adalah nilai-nilai kemanusiaan, ujarnya. Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus lebih serius lagi dalam menerapkan PSBB Jilid 2, karena dalam pelaksanaan PSBB Jilid 1 masih terkesan setengah hati. Sehingga tujuan dari PSBB untuk mendisiplinkan masyarakat agar menaati protokol kesehatan tidak tercapai. PSBB Jilid pertama di Surabaya dinilai gagal. DPRD, penyebabnya Pemkot tidak memiliki roadmap jelas. Masih tingginya penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi perhatian kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, menilai kegagalan PSBB tahap pertama di Kota Surabaya karena pihak Pemkot dianggap tidak memiliki roadmap yang jelas. Karena itu banyak evaluasi yang harus dilakukan sebelum menjalankan tahap kedua, terutama terkait target dari penerapan PSBB itu sendiri. Kami menilai Pemkot tidak memiliki roadmap yang terukur sehingga grafik penyebaran COVID-19 masih tinggi, kata Laila Mufidah seperti dilansir dari Antara. Beberapa evaluasi yang menjadi catatannya selama penerapan PSBB tahap pertama adalah terkait dengan pengujian sampel dan tes PCR, agresivitas pelacakan penyebaran COVID-19, dan juga monitoring terhadap klaster. Monitoring terhadap klaster, lanjut dia, sangat penting dilakukan agar tidak muncul terjadinya klaster baru. Karena munculnya kasus klaster pabrik rokok Sampurna, menurutnya akibat dari lambatnya penanganan yang dilakukan pihak pemerintahan kota. Tak hanya itu, yang tak kalah penting dalam roadmap PSBB adalah penyusunan jaring pengaman sosial yang berasal dari berbagai sumber, baik dari pusat, provinsi, maupun kota. Termasuk mencakup seluruh kegiatan penanganan COVID-19, mulai promotif,
preventif, dan kuratif. Yang terjadi selama ini, Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap disusun jelas sejak awal. Dan ini memang tidak seharusnya terjadi karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi COVID-19, kata dia. Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Edi Kristianto, menilai tingkat kepatuhan masyarakat saat penerapan PSBB pada tahap pertama dianggap masih rendah. Karena itu, pada pelaksanaan tahap kedua nanti akan dilakukan pengetatan dan pemberian sanksi yang lebih tegas. Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran dari COVID-19 ini bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan, kata Edi. Diketahui, hubungan wali kota dan gubernur Jawa Timur makin panas. Seperti kronologi aksi walkout, Risma tinggalkan Hovifah dan Erick Thohir. PSBB di daerah Surabaya Raya resmi diperpanjang menjadi jilid 2 hingga 25 Mei. Namun, yang menjadi sorotan tidak hadirnya wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini atau Risma dalam rapat sepenting itu. PSBB Surabaya Raya tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Rapat pembahasan PSBB jilid kedua ini sendiri dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi, Sabtu 9 Mei siang dengan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dalam rapat tersebut juga turut dihadirkan 3 kepala daerah yang menerapkan aturan PSBB, yaitu Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin, dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Tidak lama berselang, Risma terlihat meninggalkan rapat ketika baru beberapa menit rapat dimulai. Soalnya, di saat bersamaan hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir di Gerahadi untuk menyerahkan bantuan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Hovifah pun pamit sebentar untuk menemui Erick dan rakor beberapa saat dipimpin Sekda Provinsi Jatim, Heru Cahyono. Keputusan itu diambil juga karena Erick tidak punya banyak waktu di Gerahadi, sebab harus melakukan kunjungan kerja di tempat lain. Usai menemui Erick, Hovifah pun kembali untuk melanjutkan rakor. Namun Risma tak lagi terlihat di kursinya. Dia telah meninggalkan Gerahadi. Hal itu membuat kesepakatan memperpanjang PSBB untuk Surabaya diwakili Sekretaris Kota, Hendro Gunawan. Padahal, kepala daerah lainnya seperti Nur Ahmad dan Sambari tetap memilih bertahan di lokasi. Hovifah menjelaskan, rapat koordinasi ini menelaah kasus COVID-19 di Surabaya, sehingga dia menetapkan perpanjangan PSBB Surabaya Raya. Sebab ternyata 14 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tidak hanya hubungannya dengan Hovifah yang memanas. Penolakan pasien COVID-19 dari daerah lain. Bu Risma dikritik Dr. Joni dan Pemprov Jawa Timur lagi. Ketua Gugus Tugas Kuratif COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi, menyoroti pernyataan Wali Kota Tri Risma Harini yang tidak rela rumah sakit milik Pemkot Surabaya banyak merawat warga pendatang luar kota. Menurut Joni, dalam etika kedokteran, tidak diperbolehkan pilih kasih dalam merawat pasien, apalagi sampai dibedakan berdasarkan suku, ras, agama, kedaerahan, dan pandangan politik. Dia mencontohkan di rumah sakit Dr. Sutomo yang dia pimpin saat ini, menurut Dr. Joni,
rumah sakit milik Pemprov Jatim ini tidak diperbolehkan hanya menjadi rumah sakit khusus warga Jawa Timur saja. Padahal rumah sakit terbesar di Indonesia Timur ini milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian orang Kalimantan, Jawa Tengah tak boleh masuk RSUD Dr. Sutomo. Itu tak etis, tidak diperkenankan dalam dunia kedokteran, kata Joni. Bahkan saat ini, kata dia, meski RSUD Dr. Sutomo adalah rumah sakit milik pemerintah Jawa Timur, tetapi kenyataannya mayoritas pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya adalah warga kota Surabaya. Padahal Provinsi Jawa Timur bukan hanya Surabaya saja, melainkan ada 38 kabupaten dan kota. Yang saya tahu persis, di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat ini 95% pasien yang dirawat berasal dari Surabaya, sambung Joni. Joni juga membantah klaim Risma yang menyebut banyak daerah di luar Surabaya yang merujuk pasien-pasiennya ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Menurut Joni, banyak rumah sakit di daerah di luar Surabaya yang sudah bisa menangani pasien positif COVID-19. Rumah sakit di daerah-daerah itu sudah bisa menangani pasien COVID-19 karena hanya membutuhkan dokter spesialis paru-paru, anestesi, penyakit dalam, dan ruang isolasi. Joni juga menyebut dalam menangani pandemi COVID-19 ini, rumah sakit di daerah-daerah dianggap sudah luar biasa dalam usahanya. RSUD Sidoarjo sekarang bahkan sudah itu merawat sampai 125 pasien COVID-19, jadi tidak pernah merujuk ke Surabaya, imbuh Joni. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, juga ikut membantah klaim Risma jika banyak warga luar Surabaya yang memanfaatkan rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Faktanya secara statistik tidak demikian, bahwa data yang disampaikan berdasarkan domisili, kata Emil. Apalagi tambah Emil, saat ini sudah ada 99 rumah sakit yang tersebar di Jawa Timur yang sudah bisa menangani pasien positif COVID-19. Artinya, sudah ada upaya dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit di luar Surabaya. Ada upaya kolektif untuk meningkatkan kapasitas rawat untuk COVID-19 ini, tegas Emil. Bagaimana menurut Anda tentang sikap Ibu Risma ini?